Setelah 2 tahun menggunakan Acer Nitro 5, akhirnya saya upgrade ke Acer Nitro 5 lagi. Apa sih alasannya bang upgrade-nya ke Acer Nitro 5 lagi? Ya udah yuk kita dengerin cerita saya. Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Ya, kalian nggak salah dengar kok kalau saya memang udah 2 tahun menggunakan Acer Nitro 5 versi tahun 2019 dengan SKU AN51543. Ya, jadi ini keluaran 2019 dan akhirnya saya upgrade ke Acer Nitro 5 lagi dengan SKU AN51545. Dan kenapa sih alasan saya memilih Acer Nitro 5 ini? Nanti saya bakal jelasin beberapa poin yang menyebabkan akhirnya saya upgrade ke Acer Nitro 5 lagi. Dan untuk kondisi saat ini, rasanya laptop gaming itu jadi salah satu alternatif pilihan untuk para konten kreator, menjadikan laptop gaming ini sebagai salah satu atau sebagai alat utama untuk senjata editing videonya. Karena saat ini kondisi komponen-komponen PC itu sedang tidak ramah harganya. Jadi laptop gaming ini bisa jadi satu solusi dengan harga yang cukup masuk akal. Ya, jadi alasan pertama kenapa saya pilih Acer AN515 lagi sebagai senjata utama saya untuk editing, jelas apalagi kalau bukan harga. Ya dong, kita kan sekarang ya kondisi pandemi gini harus bisa ngitung-ngitung lah harga itu ya. Karena Acer Nitro 5 ini udah menggunakan Nvidia GeForce RTX 3060 dan ini adalah laptop termurah dengan RTX 3060 yang bisa kalian temuin di pasar saat ini. Ya benar, ini yang termurah. Tapi sebelum kita ngomongin harga, ini kita lihat dulu spesifikasinya ya. Acer Nitro 5 ini ditenagai CPU yang super ngebut dari AMD yakni Ryzen 7 5800H. Ini yang versi H, yang high performance. Dan seperti yang udah saya bilang, laptop ini untuk urusan grafis menggunakan RTX 3060 6GB DDR6 yang jelas udah jauh meningkat ketimbang laptop Nitro 5 saya yang lama, dimana masih menggunakan Ryzen 5 3550H dan GPU-nya itu AMD RX 560X. Dan seperti yang udah saya bilang, laptop ini tuh yang termurah dengan spesifikasi yang ditawarkannya. Ini dijual di harga 18.699.000 saat saya beli laptop ini di akhir Juli 2021 ini. Sementara kalau dari brand sebelah dengan spesifikasi yang serupa, laptopnya itu dijual di harga sekitaran 19,5 sampai 20 jutaan. Jadi lebih hemat sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Alasan kedua, kenapa saya milih Acer Nitro 5 ini sebagai alat utama saya untuk editing adalah Acer tuh nggak pernah pelit ngasih fitur meskipun ke laptop gaming entry levelnya. Jadi buat kalian yang belum tahu, Acer Nitro 5 ini adalah laptop gaming segmentasinya tuh masih yang entry level. Karena untuk dari Acer sendiri, laptop gaming yang high-end-nya itu ada di seri Helios. Jadi laptop ini tuh dijual udah menggunakan kapasitas RAM 16GB single channel. Nah, ini supaya performanya lebih optimal, saya jadikan RAM-nya tuh dual channel dengan menambah satu keping lagi RAM 16GB di slot yang kedua. Jadi total 32GB dual channel. Nah, kalau kalian belum tahu, laptop itu performanya akan lebih oke jika RAM-nya tuh menggunakan dual channel. Jadi misalnya 16GB terdiri dari 2 keping 8GB, itu performanya akan lebih bagus ketimbang 16GB menggunakan 1 keping RAM aja. Terus fitur lain yang hampir sangat susah ditemukan di laptop gaming brand lain tuh ya adanya triple slot untuk penyimpanan. Jadi secara bawaan laptop ini menggunakan penyimpanan SSD NVMe 512GB yang punya speed udah ngebut banget sekitar 2400 Mbps. Dan kalau masih dirasa kurang, ini masih bisa diperluas dengan 1 slot SSD lagi dan 1 slot SATA 2,5 inch yang bisa diisi SSD SATA atau juga kalau mau lebih hemat bisa isi dengan hard disk ya, asalkan ya untuk keperluan penyimpanan data aja. Kelebihan berikutnya yang jadi alasan kenapa saya pilih Acer Nitro 5 ini adalah masalah heat manajemennya yang terkenal sangat baik. Bahkan udah sejak seri 2019 seperti di laptop lama saya. Saya nggak pernah ngalamin masalah panas selama saya pakai laptop ini untuk editing dan juga rendering. Ini berkat teknologi heat pipe dan 2 kipasnya yang bekerja dengan sangat baik. Kecepatan 2 kipas di Acer Nitro 5 ini bisa dikendalikan atau diatur ya melalui aplikasi NitroSense yang bisa diakses melalui tombol dedicated yang berada di dekat numpad. Melalui aplikasi NitroSense ini kita juga bisa atur ada opsi-opsi performa dari laptop ini untuk ya bisa dipakai untuk gaming lah.
Kita ke bagian port, ini Acer juga nggak pelit ya ngasih port di Acer Nitro 5 ini. Dengan di bagian kiri itu ada satu buah Kensington lock, port RJ45 atau LAN. Terus ada dua buah USB Type-E 3.2 Gen 1 dan jack audio. Terus di bagian kanan ada USB-C 3.2 dan ada satu USB-A, serta juga ada satu HDMI 2.0. Terus dari sisi desain sebenarnya perubahannya tuh nggak ada yang terlalu signifikan antara Acer Nitro 5 versi 2019 dengan Acer Nitro 5 versi 2021 ini. Secara garis besar, bodinya sama-sama masih menggunakan full plastik polikarbonat, yang secara feel sebenarnya ini udah sangat kokoh banget. Bedanya itu ada di bagian punggung layar ya. Di sini justru saya lebih suka dengan yang versi 2021, di mana akhirnya Acer tuh ngilangin logo Predator di sini. Jadi desainnya lebih simple dan logo Acer doang di tengah, serta ada tarikan garis-garis vertikal. Jadi kelihatan lebih kalem aja gitu. Untuk dimensinya juga secara keseluruhan ini hampir nggak ada bedanya dengan versi yang 2019 ya. Ini bobotnya ya standar laptop gaming lah, sekitar 2,2 kg dan ketebalan maksimal di 2,39 cm. Lanjut ke bagian keyboard, sebenarnya juga ini sama ya, nggak banyak perubahan dengan layout yang sama, juga travel key-nya juga masih kurang lebih sama. Bedanya hanya pada lampu LED-nya aja. Versi lama ini warnanya nggak bisa diubah, cuman merah. Sementara untuk yang Nitro 2021, ini menggunakan RGB 4 zona yang bisa dikontrol melalui aplikasi NitroSense. Oke, jadi itu kan tadi secara spek udah gahar ya. Sekarang kita coba performanya aja deh. Di sini mungkin saya nggak bisa bahas mengenai performa gaming ya, karena saya bukan gamers dan nggak ada game yang bisa saya mainkan di PC selain FF 2021. Sebagai gambaran, di sini kita bakal bahas performanya untuk dipakai kegiatan saya ngonten ya, sesuai dengan kerjaan saya, yakni untuk editing dan juga rendering video. Masalah performa ini sebenarnya jadi pertimbangan utama saya kenapa pilih Acer Nitro 5 dengan RTX 3060 untuk saya jadikan alat utama editing saya. Karena dengan Nvidia CUDA Core itu, ngedit tuh berasa jadi lebih ngebut dan lancar. Di Nitro 5 saya yang lama, untuk editing video di Adobe Premiere Pro itu udah kerasa berat ya, terutama untuk saat layer yang digunakan dan juga gradingnya tuh lagi banyak ya. Gerakan preview aja udah kerasa patah-patah. Tapi di Acer Nitro 5 terbaru ini preview videonya tuh udah berjalan dengan sangat mulus. Jadi ini saya seneng banget. Terus untuk rendering, video yang saya udah edit tuh ada di resolusi Full HD tapi dengan rasio lebih panjang ya, 18:9. Jadi secara overall, si videonya ini jadi lebih besar dibandingkan Full HD biasa. Ini durasinya ada di 8 menit dengan beberapa layer. Dan juga ada beberapa grading yang bisa diselesaikan dengan waktu hanya 3 menit 54 detik. Ini pengetesan pertama saya menggunakan RAM single channel 16 GB ya. Jadi berikutnya saya coba tambahkan satu keping lagi yang udah saya bilang tadi, RAM 16 GB. Jadi total 2 keping 32 GB. Kecepatan rendernya jadi lebih ngebut yakni di 3 menit 45 detik. Dan ini tuh udah termasuk ngebut banget. Hal ini tuh udah kerasa ya, peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan laptop lama saya yang butuh waktu sekitar 8 menit 26 detik untuk render video yang sama. Jadi secara performa udah bisa dibilang peningkatannya tuh lebih dari 2 kali lipat. Terus karena laptop ini bakal saya jadikan alat utama saya untuk editing, layar jadi salah satu hal yang bisa saya bilang kekurangan dari laptop ini. Sebenarnya secara spesifikasi laptop ini tuh udah bagus ya. Layarnya udah menggunakan 144 Hz, Full HD, dan juga menggunakan panel IPS beneran, bukan IPS level. Terus sayangnya dia masih cuman ada di 45% NTSC untuk akurasi warnanya atau sekitar 60% sRGB. Ini jadi kekurangan karena warnanya itu jadi kurang akurat. Pada akhirnya setting ini atau saat saya menggunakan laptop ini saya harus colokin menggunakan layar saya yang menggunakan AOC 24 inch yang sudah 100% sRGB. Nah, itu tadi cerita saya menggunakan si Acer Nitro 5 2021 ini. Kita coba masuk ke kesimpulannya. Jadi menurut saya Acer Nitro 5 AN51545 keluaran tahun 2021 ini udah bisa menawarkan semua hal yang saya inginkan. Mulai dari harga termurah yang ada di pasaran dengan spesifikasi serupa, terus juga laptop ini tuh sangat punya banyak fitur yang bisa saya gunakan, dan yang paling penting adalah heat management yang benar-benar bagus karena dalam hitungan saya laptop ini minimal bisa bertahan sampai dengan 3 tahun ke depan untuk saya pakai buat editing video di konten-konten saya. Karena dengan heat management yang bagus, komponen-komponen yang ada di dalam laptop itu akan jauh lebih awet
ketimbang laptop atau komputer yang heat manajemennya nggak bagus. Jadi saya yakin si Acer Nitro 5 ini bisa bertahan sampai minimal 3 tahun ke depan. Dan ya itu tadi pendapat saya semuanya tentang Acer Nitro 5 EN51545 keluaran tahun 2021 ini. Gimana menurut kalian? Gimana pendapat kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan oke, videonya sudah cukup panjang. Cerita saya menggunakan Acer Nitro 5 ini dan saya nggak kecewa sama sekali dengan laptop ini. Saya puas banget dengan price performance terutama. Dan mudah-mudahan video saya bisa jauh lebih berkualitas, video saya bisa jauh lebih produktif dengan si laptop ini. Oke, gitu aja ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.